Bab 591. Corin tidak menghiraukan Rosie dan terus berjalan maju. Rosie, dengan sepatu hak tingginya, menyusul Corin dan membentak dengan kasar, "Kau gagal merebut hati Jeremy, Corin, dan kau juga akan gagal merebut hati Lucas. Orang semiskin dirimu mungkin hanya bisa menikahi orang-orang kaya baru di pedesaan. Berhentilah bermimpi memenangkan hati orang-orang kaya itu. Tidak bisakah kau introspeksi dan berhenti mencoba merebut priaku atau priaannya?" Corin mengangguk singkat. "Baiklah, tidak masalah. Bisakah kau minggir sekarang?" Rosie terdiam karena kata-katanya tak berpengaruh banyak. "Kenapa sikapmu begitu, Corin? Bukankah aku sudah berjanji padamu untuk tidak merebut pria yang kau incar? Apalagi yang kau inginkan dariku? Anda?" "Rosie, Corin," suara lembut Anya menyela, "apa yang kalian berdua pertengkarkan?" Corin dan Rosie menoleh ke arah suara itu bersamaan dan melihat Anya mengenakan kostum yang indah. Tata rambut dan riasannya yang indah membuatnya tampak agak sulit dikenali pada pandangan pertama. Rosie bertanya, "Kamu nggak mau naik panggung dan membawakan bagian favorit Tuan Edgar? Kenapa kamu di sini?" "Aku terlalu gugup, Rosie," kata Anya, "aku memutuskan untuk pergi ke kamar mandi sebelum naik. Aku mendengar suaramu ketika aku keluar dari kamar mandi, jadi aku datang untuk melihat mengapa kamu dan Corin bertengkar." Rosie memelototi Corin, tetapi tidak ingin mengganggu suasana hati Anya sebelum pertunjukan dan berkata, "Bukan apa-apa. Kita tidak bertengkar. Kamu harus bersiap-siap untuk pertunjukanmu." "Senang mendengarnya." Anya tersenyum. Dia lalu menatap Corin dan bertanya, "Aku harus segera mempersiapkan penampilanku. Hadiahku untuk kakek adalah penampilan lagu favoritnya, A Love Entrance. Aku sudah berlatih lama sekali untuk hari ini. Bagaimana menurutmu penampilanku?" Corin menatapnya dan tersenyum. "Sangat cocok untukmu. Kamu aktris yang hebat, jadi seharusnya itu tidak menjadi masalah." "Benarkah?" "Nah, Jeremy juga bilang aku terlihat luar biasa. Sebenarnya aku ingin bantuanmu untuk memutuskan apakah akan menyanyikan Farewell, My Love, atau A Love Entrance, tapi kamu tidak ada di sana, jadi Jeremy memilih A Love Entrance untukku. Sejujurnya aku lebih suka Farewell, My Love, karena konsort karakter Island, tapi menurut Jeremy lagu itu agak terlalu sedih untuk dinyanyikan di pesta ulang tahun kakekku. Bagaimana menurutmu?" Corin tampak acuh tak acuh, "Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, jadi sebaiknya kau dengarkan saja Tuan Jeremy." Mata Anya berbinar bahagia. "Oke, kamu harus ke sana, Corin. Aku akan segera tampil, jadi mungkin kamu dan Rosie bisa menonton penampilanku bersama." Corin sama sekali tidak tertarik, tetapi Rosie tidak ingin merusak harapan sahabatnya. Ia memelototi Corin sebelum menariknya menjauh. "Pergilah. Jangan sampai kau tidak berterima kasih karena Anya mengundangmu," bisik Rosie di telinga Corin dengan suara yang hanya bisa didengar Corin. Alasan utama Rosie membawa Corin bersamanya adalah untuk memastikan Corin tidak berkeliaran sendirian dan mulai mengorek informasi dari keluarga Loveless. Itu juga akan mencegah Corin mendapat kesempatan untuk menghubungi Lucas, dan mengawasi Corin dengan ketat akan selalu menjadi pilihan yang lebih aman. Corin mengerutkan kening dan tidak ingin pergi, tetapi dia tidak melawan karena Rosie telah mengikutinya sepanjang waktu, membuatnya sulit untuk menanyakan tentang Loveless. Saat mereka bertiga berjalan menuruni tangga bersama, Anya tiba-tiba tersandung dan jatuh dari tangga, novel drama. "Anya," Rosie terkejut dan segera berlari untuk membantu. "Kamu baik-baik saja, Anya?" Bab 592. Anya mengerang kesakitan dan wajahnya tampak ngeri sekaligus sedih. "Corin, kenapa kau mendorongku?" Rosie terkejut mendengarnya dan menatap Corin dengan marah. "Kau berbuat jahat lagi, Corin. Kau wanita yang kejam, menyakiti Anya berulang kali." Tangan Corin terkulai alami di sisi tubuhnya, dan ia tertegun mendengar tuduhan dari Anya dan Rosie. Bibirnya sedikit berkedut, dan ia mendengus pelan. "Aduh, terjadi lagi." Anya mencoba segala cara agar Corin mau datang ke pesta ulang tahun lebih awal, tetapi karena hadiahnya tidak terlalu berhasil, dia pun melakukan salah satu triknya yang biasa. Itu adalah taktik membosankan yang sama yang biasa dia lakukan di masa lalu.
Rosie dengan hati-hati membantu Anya berdiri dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, Anya? Apa kau terluka?" Anya berlinang air mata, dan ia tampak agak lemah. "Rosie, kakiku sakit." "Kakimu? Oh tidak, mungkinkah itu patah tulang? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Rosie memeriksa kaki Anya dengan cemas, tetapi tampaknya tidak ada yang salah dengan kakinya. Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi Anya sambil melotot tak masuk akal ke arah Corin, si pelaku. Saat itulah ia melihat seringai sarkastis di wajah Corin. "Bagaimana kamu masih bisa menyeringai saat ini? Orang macam apa yang tidak berperasaan itu? Anya tidak memprovokasi kamu dan bahkan mengundang kamu untuk melihat penampilannya, tetapi kamu membalas budi dengan bersikap begitu kejam sehingga dorong dia. Kamu jalang jahat, tahu itu. Lukas nggak akan maafin kamu kalau kaki Anya patah." Corin berkomentar acuh tak acuh, "Tunjukkan buktimu. Apa kau punya bukti yang menunjukkan aku mendorongnya?" Rosie lalu berkata dengan marah, "Aku tepat di samping Anya. Aku bisa menjadi saksi apa yang terjadi. Kenapa Anya bisa jatuh dari tangga kalau kau tidak mendorongnya? Apa kau tahu seberapa keras Anya berlatih untuk penampilannya hari ini? Mana mungkin dia sengaja melukai dirinya sendiri sebelum penampilannya?" Corin menyeringai. "Siapa yang tahu pasti?" Rosie menggertakkan giginya dengan marah dan menunjuknya. "Kamu." Anya menarik lengan Rosie dengan lemah dan berkata, "Cukup, Rosie. Kamu tidak bisa menang berdebat dengannya. Bisakah kamu membantuku berdiri? Kurasa aku masih bisa naik ke panggung." Rosie menatap Corin dengan tatapan dingin dan berusaha sekuat tenaga membantu Anya berdiri. Anya berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak berhasil dan kembali duduk di tanah sambil kesakitan. "Ah, sakit. Anya, apa yang terjadi? Ah, kakiku lemah. Ah, apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang terjadi di sini?" tanya Lukas dengan suara tegas saat dia berjalan mendekat dengan langkah kaki tegas. Rosie mendongak ketika mendengar suaranya, dan seolah melihat secercah harapan saat berkata, "Kau datang di waktu yang tepat, Lukas." Corin mendorong Anya menuruni tangga, dan Anya terus bilang kakinya sakit. "Aku khawatir dia mungkin patah tulang." Lukas lalu bergegas maju dan berlari untuk membantu Anya, yang sudah berdandan dan berdandan. "Ada apa denganmu, Anya?" Suara Anya sangat lemah, dan ia berusaha sekuat tenaga menahan tangis agar air matanya tidak merusak riasan wajahnya. "Aku baik-baik saja, tapi kakiku sakit. Bantu aku berdiri, Lukas. Aku masih harus naik panggung untuk bernyanyi untuk kakek." Lukas mengerutkan kening cemas. "Kenapa kamu malah berpikir untuk naik panggung kalau kamu nggak bisa berdiri? Jadilah anak baik dan periksakan kakimu." Lalu, Lukas menggendong Anya, menoleh, dan memerintahkan dengan tegas, "Panggil dokter keluarga Loveless, Edmund." Bab 593. "Baik, Tuan." Anya berjuang keras kepala di pelukan Lukas, dan air matanya mulai mengalir. Di matanya, "Tidak, aku baik-baik saja, Lukas. Aku harus tampil. Aku sudah memberitahu kakek kalau aku sudah menyiapkan hadiah spesial untuk ulang tahunnya. Dia pasti akan sangat kecewa kalau aku tidak muncul di panggung. Kau tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk menyiapkan hadiah ini, Lukas?" Lukas mengerutkan kening dan menegur, "Jadilah anak baik, Anya. Aku akan menjelaskan situasinya kepada kakek untukmu. Tidak ada yang lebih penting daripada kesehatanmu saat ini, jadi berhentilah membuat keributan besar." Anya menangis, "Tidak, Lukas. Aku tidak mau. Aku sudah lama menantikan ini. Aku tidak mau menyerah sekarang. Lepaskan aku, Lukas. Aku ingin naik panggung. Aku ingin tampil. Sumpah, aku baik-baik saja." Anya meronta-ronta, menghalangi Lukas untuk bergerak maju. Tak ada kata-kata Lukas yang mampu membujuknya, dan tak ada pula yang bisa Lukas lakukan untuk memperbaiki keadaannya. Rosie mengamati situasi itu, merasa khawatir akan cedera sahabatnya dan sakit kepala yang harus dihadapi Lukas, pria idamannya. Ia semakin marah setiap kali terlintas di benaknya, dan begitu amarahnya memuncak, ia menghampiri dan mendorong Corin dengan keras, membuat Corin terhuyung beberapa langkah. "Kau penyebab semua ini, Corin. Lihat apa yang telah kau lakukan pada Anya."
Kau telah membuat semua pengorbanan Anya sia-sia, dan kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Corin berdiri tegak, mengusap bagian yang disentuh Rosie, dan berkata, Nona Rosie, saya harap Anda lebih menghormati kata-kata dan perilaku Anda. Saya menolak tuduhan tak berdasar, dan saya tidak akan bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Penolakannya untuk mengakui kesalahannya membuat Rosie marah hingga ingin mendorongnya untuk kedua kalinya. Namun, Corin berhasil menghindarinya dengan tenang. Rosie gagal meletakkan tangannya di Corin dan hampir jatuh tertelungkup ke tanah. Novel drama. B. Beraninya kau menghindariku. Anya terluka kakinya karena kau mendorongnya. Kaulah alasan dia tidak bisa tampil sekarang, dan kau masih saja bersikap sombong padaku. Lukas menatap dingin Corin dengan perasaan campur aduk antara muram dan marah. Ia terdiam sejenak dan fokus sepenuhnya pada luka adiknya. Corin merasakan tatapan mengutuk Lukas dan ingin tertawa ketika melihat Anya yang keras kepala menolak untuk mengobati lukanya. Orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Corin tahu bahwa Anya hanya berpura-pura untuk membuat Lukas merasa sedih. Dengan begitu, Lukas bisa marah pada Corin dan mengejarnya. Jauh. Saya tidak memaksa Nona Anya. Anda bisa menelepon polisi jika tidak percaya dan biarkan mereka menyelidiki situasinya. Saya tidak keberatan bekerja sama dalam penyelidikan, tetapi saya tidak akan menerima tuduhan tak berdasar ini. Rosie mendengus dingin. Tidak ada bukti, katamu. Hanya karena tidak ada kamera pengawas di sini, bukan berarti kau bisa lolos begitu saja. Aku saksi, dan polisi akan menerima kesaksianku saat mereka di sini. Kau ingin aku menelepon polisi, kan? Ya sudah, tunggu saja. Aku akan melakukannya. Corin tetap tenang dan tak gentar menunggu Rosie menelepon polisi. Namun, Anya mengulurkan tangannya saat masih dalam pelukan Lukas, berkata, jangan panggil polisi, Rosie. Corin mungkin tidak sengaja melakukannya, dan aku tidak ingin ada keributan di pesta ulang tahun kakek, apalagi kalau itu akan mempermalukan semua orang. Lupakan saja dan simpan ponselmu. Tapi, Rosie tahu Anya ada benarnya, karena menelepon polisi di pesta ulang tahun pria tua itu hanya akan merusak momen itu. Meski begitu, ia tak rela membiarkan Corin sialan itu pergi begitu saja. Meski kesal, Anya bersikeras, bisakah kamu datang ke sini dan membujuk Lukas untuk melepaskanku? Aku harus naik panggung. Kalau aku tidak bisa, ya. Ekspresi Lukas merosot, dan dia memeluk Anya yang terluka erat-erat agar dia tidak bergerak. Anya tetap bersikeras naik panggung meski mengalami cedera, dan Rosie merasa kasihan terhadap sahabatnya itu dan sama khawatirnya terhadap Anya seperti halnya Lukas. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Rosie, dan dia berkata dengan ekspresi puas, kaulah penyebab cederanya Anya, jadi karena dia tidak bisa naik panggung, Anya mungkin akan berbaik hati untuk melepaskanmu jika kau bisa membantu menyelamatkan situasi. Corin mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, menyelamatkan situasi. Bagaimana? Bab 594. Rosie melotot ke arah Corin dan berkata, apa itu sulit dimengerti, Corin? Aku minta kamu naik ke panggung dan menggantikan Anya untuk menyanyikan I Love Entrance. Corin sedikit mengernyit. Aku menggantikan tempatnya di pertunjukan. Apa gunanya? Rosie memutar bola matanya dengan percaya diri dan berkata, sangat membantu. Kamu akan memakai riasan tebal saat bernyanyi di atas panggung, jadi tidak ada yang tahu kalau kamu bukan dia kalau mereka tidak memperhatikan dengan saksama. Kamu tinggal naik ke panggung, nyanyikan lagu itu sebagai Anya, dan kami akan menganggapnya seolah-olah Anya yang naik ke panggung untuk bernyanyi untuk orang tua itu. Tidak akan ada yang menyadari apapun. Setelah mendengar ide Rosie, Anya merenungkannya sejenak dan segera memahami niat sahabatnya. Rosie sengaja mencoba mempermainkan Corin dengan penampilannya. Tak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa gadis desa miskin seperti Corin tak akan pernah bisa membawakan opera dengan lantang. Kondisi keuangan keluarga dan lingkungan masa kecil Corin menghalanginya untuk mengikuti les opera. Saat di atas panggung, ia akan mempermalukan dirinya sendiri dengan bernyanyi tanpa makna, dan Edgar membenci orang-orang yang tidak menghargai opera karena bernyanyi sumbang dan merusak karya-karya klasik kesayangannya.
Anya telah melakukan banyak persiapan dan berlatih keras hanya untuk menyenangkan Edgar dengan hadiah ulang tahunnya yang istimewa. Namun, melihat sikap Edgar terhadapnya hari itu, ia tahu bahwa ia tidak akan disukai Edgar sehebat apapun ia bernyanyi, dan jika ia gagal bernyanyi sesuai harapannya, Edgar mungkin akan semakin menjauhinya. Oleh karena itu, Anya tidak pernah berencana naik panggung untuk bernyanyi. Ia hanya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menciptakan alasan mengapa ia tidak bisa naik panggung karena hal itu akan membuat Lukas marah kepada Corin dan langsung mengusirnya. Anya bisa melihat Edgar sempat mempertimbangkan untuk memperlakukan Corin seperti cucunya sendiri setelah istrinya mengira Corin putri mereka sebelumnya. Jika mereka meneruskan ide Rosie untuk membawa Corin ke atas panggung dan menyanyikan lagu Anya, dan merusak lagu klasik kesayangan Edgar, Edgar pasti akan marah dan membatalkan niat untuk memperlakukan Corin seperti cucunya. Secercah keburukan terpancar di mata Anya. Kalau aku tak bisa merebut hati lelaki tua itu, maka jalang itu. Corin akan memiliki kesempatan lebih kecil untuk melakukannya. Dia tidak menolak saran Rosie dan hanya berpura-pura khawatir. Tidakkah kau pikir kau sedang menempatkan Corin dalam posisi yang sulit? Rosie tidak mengindahkan nasihat itu. Sama sekali tidak. Aku memintanya menyanyikan sebuah lagu, bukan memaksanya dieksekusi. Tidak mungkin kau bisa naik panggung dengan kaki yang terluka itu, jadi kenapa kau tidak membiarkan Corin menggantikanmu saja? Anya meringkuk di pelukan kakaknya dan menatap Corin tanpa daya. Kalau begitu, bisakah kau? Tidak. Corin menolak tanpa ragu, lalu mengangkat alisnya dan menatap Rosie. Kalau kamu mau ada yang membantu menyiapkan hadiah untuk Nona Anya, kenapa kamu, sahabatnya, tidak naik ke panggung dan menggantikannya? Wajah Rosie menjadi masam, dan dia mengedipkan matanya dengan ragu sambil berkata, aku tidak tahu cara bernyanyi. Corin merasa itu sangat menggelikan. Apa kau harap aku bisa melakukan sesuatu yang bahkan kau sendiri tidak bisa? Rosie menegaskan kembali ucapannya, sekalipun kamu nggak bisa nyanyi, kamu tetap lebih jago dariku. Spesialisasiku menari. Aku bahkan gak bisa nyanyi satu lagu pun, apalagi satu opera penuh. Lagi pula, aku harus jagain Anya di luar panggung, jadi gak mungkin aku bisa gantiin posisinya di panggung. Bab 595. Corin tidak terbujuk dan bersikeras menolak. Pada saat itu, Lukas akhirnya berkata dengan nada tegas dan tidak sabar. Cukup, berhenti membuat masalah. Kalau Anya tidak bisa naik panggung, meminta orang lain untuk menggantikannya tidak perlu. Kakek tidak akan menyalahkan siapapun. Aku akan menjelaskan situasi Anya kepadanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lukas, Corin tidak bisa lebih bahagia karena terbebas dari itu. Tekanan. Anya bersikeras sambil menangis, aku tidak menyiapkan hadiah lain untuk kakek selain pertunjukan ini. Sekalipun kakek tidak menyalahkanku karena tidak memberinya hadiah yang pantas, itu tetap akan meninggalkan kesan buruk tentangku di masa depan. Itulah sebabnya aku harus menyelesaikan pertunjukan ini untuknya. Lukas mengerutkan kening dan menatap adiknya yang keras kepala. Dengarkan aku, Anya, kesehatanmu lebih penting daripada apapun. Kalau kamu mau menyanyikan opera yang sudah kamu latih untuk kakek, kamu bisa melakukannya di lain hari. Akan ada lebih banyak kesempatan bagimu untuk bernyanyi untuknya di masa depan. Anya mulai meronta lagi. Tidak, hari ini ulang tahun kakek, dan pertunjukan ini akan kehilangan maknanya jika aku melakukannya di hari yang sembarangan. Aku sudah memberitahu kakek bahwa aku sudah menyiapkan hadiah spesial untuknya, jadi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Jeremy, dia juga menunggu di antara penonton untuk melihat penampilanku. Aku tidak ingin mengecewakan mereka berdua. Tatapan Lukas berubah muram. Anya. Rosie berjalan ke arah Lukas dan Anya sebelum berdiri untuk sahabatnya. Anya masih bertekad untuk melanjutkan pertunjukan, dan jika kita tidak menemukan seseorang untuk naik ke panggung untuk menyelesaikan pertunjukan untuknya, dia tidak akan mendengarkanmu dan bekerja sama untuk memeriksa lukanya. Novel drama. Saat itulah Lukas akhirnya mulai mempertimbangkan saran Rosie. Anya mungkin gadis yang pendiam, tetapi ia memiliki sifat yang sangat keras kepala dan bertekad untuk mencapai sesuatu yang ia impikan. Buktinya terlihat dari keputusannya untuk menikahi Jeremy sejak kecil.
Apa yang dikatakan Rossi masuk akal karena Anya tidak mau kooperatif menjalani perawatan meskipun terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Itu akan membuat segalanya semakin rumit. Melihat Lukas khawatir tentang cedera Anya, jadi setelah mempertimbangkan semuanya, dia ke atas dan melirik Corin dengan dingin sebelum memerintahkan, bersiaplah untuk naik panggung sebagai pengganti Anya. Corin tidak menjawab bosnya sekasar yang ia lakukan kepada Rossi dan Anya. Apa kau tidak takut aku akan merusak hadiah yang sudah disiapkan adikmu dengan susah payah? Lukas berkata dengan dingin, yang penting bagi orang yang lebih tua bukanlah apakah kamu bernyanyi dengan baik, tapi apakah kamu bernyanyi dengan baik. Kamu mencurahkan isi hatimu ke dalamnya. Nyanyikan saja beberapa baris dan lakukan yang terbaik untuk Anyal. Roste setuju dan berkata, kalau tidak, Anya pasti tidak akan tenang saat cedera kakinya diperiksa. Apakah kamu sanggup menanggung akibatnya jika dia mengalami gejala sisa akibat perawatan yang terlambat? Kalian semua yakin ingin aku naik panggung untuk Nona Anya? Anya menatap Corin dengan tatapan memohon. Aku cedera sekarang, Corin. Aku tidak bisa naik panggung. Aku akan sangat berterima kasih jika kau bisa naik panggung dan membantuku memperbaiki keadaan. Suaramu bagus sekali, jadi aku yakin kau bisa bernyanyi dengan baik. Aku percaya kau akan baik-baik saja. Corin menatap Anya, lalu ke bosnya Lukas, dan memikirkannya sebelum mendesah tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Karena bosku memaksa, maka aku sebagai karyawan hanya bisa menuruti perintahnya. Tapi, kau tidak bisa menyalahkanku kalau aku tidak bisa bernyanyi dengan baik. Tidak akan. Terima kasih atas kesediaanmu untuk membantuku. Kata Anya penuh terima kasih, lalu menoleh ke Rossi, bisakah kau membantuku membawakan Corin untuk merias wajah dan gaunnya? Kita sudah kehabisan waktu. Rossi mengangguk dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tentu, jangan khawatir, Anya, aku akan segera membawanya ke sana. Bab 596. Rossi melirik Corin lagi dengan jijik dan membentak sinis, kenapa kamu melamun? Ayo pergi, aku akan membawamu untuk merias wajahmu. Corin mendesah, mengangguk tak berdaya, lalu mengikuti Rossi yang menuntunnya ke belakang panggung. Lukas menatap dingin punggung Corin dan menyipitkan mata. Ia tidak terlalu peduli dengan potensi penampilan Corin nanti, tetapi ia hanya merasa reaksi Corin agak aneh. Segalanya pasti akan terjadi setiap kali Corin muncul, dan selalu ada masalah yang akan datang. Yang bisa ia harapkan hanyalah Corin tidak akan merusak pesta ulang tahun kakeknya hari itu, novel drama. Kalau saja dia tidak dipaksa menenangkan emosi adik perempuannya agar cedera kakinya bisa diperiksa, dia tidak akan mengizinkan Corin tinggal di sana, apalagi tampil di panggung. Pada saat itu, Edmund akhirnya tiba bersama dokter keluarga Loveless. Tuan, Dr. Kingsley ada di sini, kata Edmund. Ia lalu menatap Anya dengan cemas, sementara Anya masih meringkuk dalam pelukan Lukas. Bagaimana kabar Nona Anya? Wajah Lukas tetap tenang saat menjelaskan, kakinya terluka parah, dan dia tidak bisa berjalan lagi. Minta Dr. Kingsley memeriksanya untuk melihat apakah ada patah tulang. Baiklah, ke sini, dokter. Silakan periksa kaki Nona Anya. Dokter keluarga melangkah maju dan menyarankan, Pak, mungkin sebaiknya Anda membaringkannya di atas panggung yang stabil agar dia bisa sedikit rileks. Dengan begitu, kami bisa memeriksanya dengan lebih baik. Oke, Lukas menggendong Anya ke kamar tamu terdekat dan dengan lembut membaringkannya di sofa agar dokter dapat memeriksa luka-lukanya. Anya tak lagi keras kepala seperti dulu. Ia patuh pada kakaknya dan bekerja sama dengan dokter yang memeriksa kakinya. Tanpa sepengetahuan siapapun, senyum sinis namun halus tersungging di wajah mungilnya yang polos. Sebenarnya kakinya tidak sakit sama sekali, dan memang tidak pernah sakit sejak awal. Itu semua palsu. Corin, oh, Corin. Aku tak sabar melihat apa yang akan terjadi saat kau naik panggung nanti. Edgar membencinya ketika penyanyi yang buruk naik ke panggung dan membuat kekacauan pada sebuah lagu, dan dia yang akan membenci Corin sampai ke akar-akarnya begitu dia menghancurkan lagu itu. Itu mungkin cukup untuk menghentikan Corin yang menyebalkan itu dari berusaha sekuat tenaga untuk mengasosiasikan dirinya dengan yang berkuasa dan mencapai tujuannya. Bermimpi untuk mendapatkan kekuasaan,
kekayaan, dan kejayaan. Apakah Anda merasakan nyeri di sini? Tanya dokter sambil menekan pergelangan kakinya. Anya meringis kesakitan dan berbohong, memang sedikit sakit, tapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sakitnya parah banget waktu aku jatuh dari tangga tadi. Bagaimana dengan di sini? Dokter menekan bagian lain kakinya. Jawaban Anya sama saja, sedikit sakit. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter itu mengerutkan kening dan berdiri. Pak, pergelangan kaki Nona Anya hanya sedikit terkilir, dan tidak ada patah tulang. Cederanya tidak terlalu parah, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Oleskan saja salep untuk keseleo, dan dia akan pulih perlahan setelah istirahat. Tapi ingat, jangan biarkan dia berjalan terlalu cepat. Bab 597. Lukas mengangguk lega setelah mendengar apa yang dikatakan dokter. Begitu senang mendengarnya. Anya tiba-tiba berpikir dan berkata, aku masih sedikit khawatir dengan penampilan Corin, jadi karena dokter sudah memeriksa kakiku dan mengatakan aku baik-baik saja, aku ingin pergi dan menontonnya. Lukas mengerutkan kening. Kamu tidak dengar dokter menyarankanmu untuk tidak berjalan dulu. Patuhi saja. Anya cemberut memelas. Aku ingin sekali menonton pertunjukannya. Tolong bawa aku ke sana, Lukas. Aku cuma mau lihat-lihat. Lukas mengerutkan kening sejenak dan berkata, tidak mungkin. Corin akan tampil dengan menyamar sepertimu, jadi apa kau tidak takut ada yang melihatmu di antara penonton? Anya tertegun karena ia benar-benar lupa akan hal itu. Ia ingin melihat Corin mempermalukan dirinya sendiri dan muncul tepat waktu untuk membuktikan bahwa orang di atas panggung itu orang lain, bukan dirinya. Lukas, aku cuma mau nonton dari jauh. Kita nggak harus jadi penonton. Kita bisa nonton dari jauh aja. Yang Lukas pedulikan saat itu hanyalah kakinya yang terkilir. Ia tidak memberinya ruang untuk bernegosiasi. Jangan keras kepala, Anya. Prioritas kita sekarang adalah meminta dokter mengoleskan salepnya ke kakimu. Setelah itu, kamu bisa istirahat dan memulihkan diri. Tapi, Lukas, Anya memanggil Lukas dengan genit, dan air mata kembali memenuhi matanya. Lukas mengerutkan kening dan tidak menyerah. Ketika Edmund melihat kebuntuan antara Lukas dan Anya, ia berpikir sejenak. Ia melangkah maju dan berkata, Nona, Anda perlu mendengarkan kakak Anda dan beristirahat dengan baik. Pergi ke sana dan streaming langsung dari ponsel saya agar Anda bisa menontonnya. Dengan begitu, Anda bisa melihat penampilannya dari sini. Sakit. Anya tidak terlalu senang saat mendengarnya, tetapi begitu melihat ekspresi tegas kakaknya, dia merasa bahwa ide Edmund cukup bagus dan memutuskan untuk memilih pilihan terbaik berikutnya. Dia lalu mengangguk dan berkata, oke, terima kasih atas masalahnya, Edmund. Edmund menjawab dengan hormat, tidak perlu terima kasih. Tidak masalah. Anya selalu memancarkan aura mudah didekati dan pengertian, sehingga hampir semua orang yang mengenalnya percaya bahwa ia adalah gadis yang rendah hati dan lembut. Semua orang yang pernah bertemu dengannya memiliki kesan positif dan sangat menyukainya, termasuk Edmund. Lukas pun tidak menghentikan Edmund. Ia hanya menatap adik perempuannya yang dulu berperilaku baik, yang kini semakin merepotkan, dan ia merasakan perasaan campur aduk saat matanya sedikit menyipit. Bahkan ada sedikit rasa kesal dan lesu di antara alisnya. Di belakang panggung, Corin sudah merias wajahnya dan mengenakan pakaiannya. Rosie memandangi penampilan Corin setelah merias wajah dan tak kuasa menahan perasaan bahwa Corin lebih menawan daripada Anya. Akibatnya, Rosie merasa semakin jijik dan cemburu, mendorongnya untuk menyerang dengan marah. Ingatlah untuk memberikan yang terbaik dan bernyanyi dengan baik begitu kamu naik panggung. Jangan mempermalukan Anya. Corin bercermin, mengangkat alisnya, dan menatap Rosie yang tampak dominan. Sudah kubilang aku tidak pandai bernyanyi, tapi kau ngotot membiarkanku menggantikan Nona Anya di panggung. Kalau kau khawatir aku akan mempermalukan diri sendiri, mendingan aku tidak usah naik panggung saja. Rosie kembali cemas. Kamu, riasanmu sudah selesai, jadi kenapa kamu malah berdebat di saat seperti ini? Pertunjukan yang lain sudah dimulai, jadi apa yang kamu harapkan dari para penampil lain kalau kamu tidak segera naik panggung? Corin berdiri perlahan, ya, memang benar,
Tapi bukankah kau bilang aku seharusnya naik panggung dan menyanyikan A Love Entrance? Kenapa aku berpakaian seperti Consort Island? Kenapa aku memakai gaun yang sama seperti yang dia pakai saat menyanyikan Farewell, My Love? Novel drama. Rosie menepis pertanyaannya dengan berkata, Anya masih pakai gaun untuk A Love Entrance, dan susah banget dia lepasin gaunnya setelah kakinya cedera. Kamu nggak punya pilihan selain nyanyi Farewell, My Love. Mereka juga nggak ada bedanya. Kenapa kamu masih pilih-pilih padahal seharusnya kamu yang bantu ganti? Corin mendesah cemas. Kurasa aku harus mempermalukan diriku sendiri demi Nona Anya kalau begitu. Begitu dia mendengar hentakan drum dari depan, dia menarik napas dalam-dalam untuk mempersiapkan diri sebelum dengan enggan melangkah ke atas panggung. Begitu Corin naik ke panggung, senyum kemenangan tersungging di wajah Rosie, menanti dengan penuh harap seberapa hebat penampilan Corin. Rosie meninggalkan area belakang panggung dengan penuh harap dan menghampiri penonton untuk menyaksikan bagian terbaik dari penampilannya. Bab 598. Rosie turun dari panggung, melirik penonton, lalu berjalan menuju kursi barisan pertama di belakang Edgar dan Gertrude. Tetua kedua keluarga Loveless adalah kakek Lucas. Jika ia bisa menjalin hubungan baik dengan kakek dan istrinya, hal itu hampir pasti akan menguntungkannya dalam hubungannya dengan Lucas di masa depan. Rosie bertukar sapa dengan para tetua dengan penuh hormat dan sopan sebelum duduk. Ia mendongak ke panggung dan melihat Corin muncul. Biarkan pertunjukan dimulai. Corin memimpin penari lainnya ke atas panggung dengan langkah tegas dan meninggikan suaranya untuk bernyanyi. Selamat tinggal, cintaku. Selamat tinggal, cintaku. Kita harus berpisah. Ingatlah perpisahan ini, simpan kenangan kita di hatimu, dan kenang kembali masa-masa kita sebelum perpisahan kita. Suaranya tidak pecah, nadanya tidak berubah, dan dia mengucapkan setiap kata dengan tepat. Suaranya nyaring, dan mereka yang tengah mengobrol sambil mendengarkan pertunjukan tak kuasa menahan diri untuk terdiam saat memusatkan perhatian pada Consort Island di atas panggung. Rosie tercengang, dan ekspresi antusias yang sebelumnya ia tunjukkan telah memudar. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia sedang berhalusinasi. Dia tidak menyangka Corin bisa memiliki suara seprofesional itu. Rosie mendengarkan lagi dengan saksama dan memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Corin benar-benar bernyanyi dengan sangat baik. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mungkin orang desa seperti Corin bisa menyanyikan opera dengan begitu baik? Orang dengan latar belakangnya pasti tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Para tamu VIP yang berusia setengah baya dan lanjut usia sudah bertepuk tangan untuk Permaisuri Island dengan mata penuh kekaguman. Namun, Rosie tetap menolak untuk percaya bahwa Corin akan menjadi penyanyi yang menyanyikan Farewell, My Love dengan begitu sempurna. Itu tidak mungkin. Ada sesuatu yang salah besar. Rosie kehilangan ketenangannya, berdiri, dan menatap gadis berkostum selir Island. Matanya semakin terbelalak tak percaya saat mendengarkan Corin bernyanyi. Itu Corin. Tak diragukan lagi. Itu dia. Anak desa itu bisa nyanyi opera, dan dia juga bernyanyi dengan sangat sempurna. Bukankah dia bilang dia tidak bisa nyanyi dengan baik? Novel drama. Saat itu, seseorang di antara penonton tersenyum dan bertanya kepada Edgar, Edgar, siapa nama wanita yang memainkan Consort Island ini? Dia bernyanyi dengan sangat baik. Di mana kamu menemukannya? Edgar juga menatap Consort Island di atas panggung dengan takjub. Pupil matanya bergetar, dan ia begitu fokus pada penampilannya sehingga tidak mendengar pertanyaan yang diajukan temannya. Penyanyi itu bernyanyi dengan cara yang begitu unik, dan gerakannya, belum lagi suara dan sosoknya, membuat semua orang terkagum. Selain itu, penggambarannya sebagai Consort Island, memiliki pesona yang mirip dengan putrinya, Emily, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Farewell, My Love, merupakan drama kesukaannya, dan saat ia masih muda, ia berkesempatan belajar dari seorang master opera karena kedua orang tuanya yang merupakan penggemar opera merupakan teman baik master opera tersebut. Emily mengagumi keberanian selir Island, jadi tak heran jika opera favoritnya adalah Selamat Tinggal, Cintaku. Ia sering mementaskan opera itu setiap kali ada pertunjukan seni di sekolahnya.
Consort Island, di atas panggung tampak sangat mirip Emily saat kecil bernyanyi di atas panggung, gerakan, pesona, dan suaranya entah bagaimana sangat mirip. Edgar merasa penyanyi itu mirip putrinya, dan Gertrude pun sependapat. Gertrude menatap Consort Island, dengan air mata di matanya, dan dia hampir tersedak saat berkata, "Itu Emily." Emily menyanyikan lagu favoritnya. Melihat reaksi istrinya, Edgar tak kuasa menahan rasa sedihnya. Ia pun mengulurkan tangan dan memegang bahu istrinya yang gemetar. Dia menenangkannya dengan suara berat dan berkata, "Jangan terlalu keras, sayang. Biarkan Emily kita menyelesaikan lagunya." Bab 599. Mendengar kata-kata Edgar, Gertrude, yang kondisi mentalnya sedikit goyah, menjadi kosong sesaat. Ia menahan keinginannya untuk segera menghampiri dan memeluk putrinya, lalu mengangguk pelan. "Ya, kita tidak bisa mengganggunya saat dia begitu fokus bernyanyi." Emily tidak suka diganggu. Di akhir pertunjukan, para aktor meninggalkan panggung setelah tirai ditutup. Gertrude menyaksikan putrinya menghilang dari pandangannya, dan suasana hatinya mulai tak terkendali saat ia bangkit dengan cemas, berusaha naik ke panggung untuk mengejar putrinya. Edgar sudah menduga Emily akan melakukan itu, jadi ia meraih istrinya tepat waktu dan berkata, "Jangan pergi kemanapun, Gertrude. Emily tidak akan pergi lagi." Setelah menghibur istrinya, dia berbalik dan memerintahkan para pelayan yang menunggu di sampingnya, "Segera panggil Selir Island untuk datang ke sini." "Ya, Tuan." Pelayan itu menanggapi dan segera pergi. Melihat itu, Rosie, yang baru saja tersadar, tiba-tiba mendapat firasat buruk. Awalnya ia ingin Corinne mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, tetapi ia tak pernah menyangka Corinne ternyata penyanyi sehebat itu, bahkan mendapat persetujuan Edgar dan Gertrude. Pasangan tua itu bahkan ingin bertemu dengannya. Rosie tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Edgar sangat puas dengan penampilan Corinne, dan ia akan memiliki kesan yang baik tentangnya jika ia tahu bahwa Corinne adalah permaisuri Island. Hal itu hanya akan memicu ambisi Corinne untuk meningkatkan status sosialnya. Setelah mempertimbangkan hal itu, Rosie segera melangkah maju dan berpura-pura tersenyum sambil menyela, "Anda tidak sadar, Tuan Edgar. Penyanyi opera yang memerankan Selir Island tadi adalah Anya. Dia bekerja sangat keras hanya untuk memberi Anda hadiah istimewa ini." Edgar terkejut mendengarnya. "Apa aku tidak salah dengar? Consort Island, diperankan oleh Anya. Aku sama sekali tidak menyadarinya." Tiba-tiba, Edgar teringat akan hadiah istimewa yang Anya sebutkan telah ia siapkan untuknya. Anya mengatakan bahwa hadiah itu hampir pasti akan disukai Edgar. Ternyata, hadiah yang disiapkannya adalah pertunjukan itu. Secercah kekecewaan melintas di mata Edgar setelah mengetahui bahwa Selir Island adalah Anya. Namun, ia tersenyum penuh penghargaan dan berkata lembut, "Wah, dia sangat perhatian dalam mempersiapkan hadiah ini. Tidak mudah bagi seseorang untuk melatih suaranya sebaik itu." Novel drama. Saat ini, Gertrude yang sudah sedikit cemas karena dia tidak bisa bertemu dengannya. "Putri," tanyanya dengan tidak sabar, "Edgar, kenapa Emily belum datang ke sini? Tolong cari dia. Aku ingin bertemu dengannya." Edgar menghibur istrinya sebentar sebelum berkata pada Rosie, "Tolong suruh dia datang. Beritahu dia kalau aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya." Rosie menyeringai dan mengangguk, "Baik, Pak. Saya akan panggil Anya untuk menemui Anda sekarang juga." Rosie bergegas ke belakang panggung dan kebetulan bertemu Corinne. Ia berdiri dengan marah di depan Corinne dan berkata, "Berhenti. Kau mau kemana?" Corinne belum sempat menghapus riasan dan kostumnya, jadi dia menjawab dengan jelas, "Seseorang baru saja memberitahu saya bahwa Tuan Edgar ingin bertemu penyanyi itu, jadi saya akan pergi sekarang." Rosie menatapnya dengan jijik, "Apa urusanmu bertemu dengannya? Jangan lupakan itu. Kau baru saja menggantikan Anya, dan Tuan Edgar ingin bertemu Anya. Orang yang dilihatnya di panggung itu adalah Anya, bukan kau. Jangan kau gunakan kesempatan ini untuk mengharumkan namamu." Corinne mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. "Maksudmu aku tidak perlu bertemu dengannya?" Rosie mendengus arogan. "Tidak, kau tidak boleh. Kau tidak punya hak untuk itu. Tetaplah di sini dan jangan pergi kemanapun."
Itu bukan urusanmu. Anya akan pergi menemui pria itu. Corin mengangkat bahu acuh tak acuh. Tentu, aku akan menghapus riasanku karena aku tidak perlu pergi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik, menguap, dan kembali ke ruang ganti untuk menghapus riasannya. Rosie mengerutkan kening dengan kesal dan sangat membenci kesombongan Corin. Sambil melirik punggung Corin dengan jijik, ia berbalik mencari Anya dan berniat meminta sahabatnya untuk menjadi permaisuri Aileen dan bertemu Edgar. Bab 600. Anya diawasi ketat setelah Lukas mengatur seseorang untuk memastikan ia beristirahat dan memulihkan diri di kamar. Wajahnya memucat, dan ekspresi di wajahnya yang polos dan bak malaikat berubah drastis. Ia telah menonton penampilan Corin membawakan lagu Farewell, My Love, melalui panggilan video dengan Edmund, anak buah kakaknya, dan hasilnya membuatnya terkejut, takjub, sekaligus iri. Penampilan Corin ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Malahan, penampilannya begitu memukau hingga para tamu di antara penonton bertepuk tangan untuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Corin, perempuan yang lahir di pedesaan, bisa menyanyikan opera sebaik itu? Dia bisa bernyanyi lebih baik daripada aku padahal aku sudah berlatih diam-diam selama beberapa bulan. Sialan, ini bukan hasil yang kuinginkan. Yang Anya duga adalah Corin akan merusak esensi opera dengan nyanyiannya yang buruk. Akibatnya, Edgar akan mengusirnya karena amarahnya terhadap pertunjukan itu. Sayangnya, penampilan Corin begitu menakjubkan sehingga dia seharusnya menerima lebih banyak penghargaan dari Edgar. Brengsek, kalau saja dia tahu Corin pandai bernyanyi, dia tidak akan pernah setuju membiarkan wanita itu naik panggung untuk menggantikannya sejak awal. Akan lebih baik bagiku untuk meminta saudaraku agar Corin pergi sehingga kejadian malang seperti itu tidak akan terjadi. Anya langsung menyesali keputusannya. Tepat pada saat itu, Rosie mengetuk pintu dan masuk. Ia menatap Anya dengan cemas dan bertanya dengan penuh perhatian, "Bagaimana keadaan kakimu? Apa kata dokter setelah memeriksamu?" Setelah melihat sahabatnya memasuki ruangan, Anya langsung mengubah ekspresinya menjadi senyuman dan menjawab, "Jangan khawatir, Rosie. Dokter bilang aku hanya terkilir ringan. Tidak serius. Aku akan baik-baik saja dengan istirahat sebentar." Rosie lalu mengangguk meyakinkan, "Tentu. Aku hanya khawatir kakimu akan terluka parah gara-gara Corin si licik itu." Senyum Anya menjadi masam saat nama Corin disebut, tetapi dia tetap mempertahankan kesabarannya di depan Rosie meskipun sangat tidak puas dengannya. Ini semua salah Rosie karena menyarankan Corin naik panggung untuk bernyanyi menggantikannya. Tanpa itu, Corin tidak akan punya kesempatan untuk tampil sama sekali. Ada kalanya sahabatnya yang idiot itu menyebabkan lebih banyak masalah daripada kebaikan. Rosie tidak menyadari rasa jijik sahabatnya terhadapnya dan malah berkata, "Tuan Edgar mengirim saya ke sini untuk mengundang Anda dan bertemu dengannya. Katanya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Anda." Anya, yang masih sangat marah karena Corin mencuri perhatian, tertegun sejenak. Terkejut, ia mencari konfirmasi dan bertanya, "Apa? Kakek ingin bertemu denganku untuk mengatakan sesuatu?" Rosie mengangguk. "Ya, dia sangat menyukai pertunjukan itu sampai-sampai ingin bertemu, konsort Aileen, secara pribadi." Anya mengerutkan kening pelan dan mengerjap kaget. Tapi bukankah, selir Aileen, seharusnya cor? Rosie tahu Anya akan bertanya, bukankah selir Aileen seharusnya Corin, jadi dia langsung menyela kalimatnya dan berkata, "Selir Aileen itu kamu, Anya. Apa kamu lupa kalau Corin yang tadi tampil seperti kamu? Aku sudah bilang ke Tuan Edgar kalau kamu penyanyi yang memerankan selir Aileen dan itu hadiah ulang tahun yang kamu siapkan dengan matang untuknya. Selir Aileen, yang ingin ditemui Tuan Edgar itu kamu, tentu saja." Mendengar apa yang dikatakan Rosie, Anya tiba-tiba menyadari bahwa dia begitu marah pada penampilan Corin yang luar biasa sebelumnya sehingga dia lupa bahwa Corin tampil dengan namanya.